Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-6 setelah Trinitatis tanggal 16 Juli 2023 dengan tema pemeliharaan Allah atas umat pilihannya yang didasari oleh firman Tuhan dalam Mazmur 65 ayat 1-9. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita dan marilah kita mendengarkannya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar najar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan. Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam Alkitab, tepatnya dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24, terdapat sebuah kisah seorang janda di Sarfat. Kisah ini bermula ketika sungai Kerit menjadi kering sebab hujan tidak kunjung turun di negeri itu. Seorang nabi bernama Elia kemudian diperintahkan Tuhan supaya pergi ke Sarfat karena sungai Kerit sudah menjadi kering untuk menemui seorang janda di sana. Setelah sampai di Sarfat, Elia pun berjumpa dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Lalu kata Elia kepada janda itu, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika wanita ini mengambil air, Elia berseru lagi, "Tolong buatkan juga untukku sepotong roti." Kemudian si janda itu berkata, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak dari perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada dalam kisah ini adalah sebuah bukti dari pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada setiap manusia. Janda di Sarfat ini adalah orang asing memang bagi Israel, namun bagi Tuhan, setiap orang yang percaya padanya layak dipelihara olehnya dengan penuh cinta kasih melalui cara-caranya yang tidak dapat dijangkau oleh kita manusia. Demikian juga saudara-saudara yang diungkapkan Raja Daud
sang pemazmur, berdasarkan pengalaman imannya bersama Tuhan, sebuah perjalanan hidup yang benar-benar diproses dan dibentuk menurut kasih Tuhan, tidak mudah dilalui dan sukar untuk dijelaskan secara ilmu pengetahuan, namun indah ketika dipahami dengan iman. Suka duka, susah, senang bagi pemazmur adalah warna kehidupan. Yang pasti Tuhan tidak membiarkan siapapun memohon pertolongannya menjadi terabaikan. Dengan proses seperti itu, iman Raja Daud semakin bertumbuh dewasa menyikapi setiap persoalan kehidupan, dan cara satu-satunya menghadapi semua itu adalah dengan bersyukur. Raja Daud bersyukur dengan puji-pujian dalam rangka mengakui cinta kasih Tuhan dan kemahakuasaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Mazmur 65 ayat 1 sampai 9 ini merupakan ungkapan atau nyanyian syukur Raja Daud atas peristiwa-peristiwa pemeliharaan dan kemurahan hati Allah kepada umatnya. Nyanyian ini juga berkaitan dengan perayaan pengucapan syukur di Bait Suci, yang mana umat sangat bersyukur dengan pekerjaan Allah yang menyatakan kasih yang universal atau kasih umum, menyelamatkan orang tertindas dan menguatkan mereka untuk kembali semangat memuji Tuhan. Karya Tuhan inilah yang membuat umat mengalami kepenuhan roh untuk bersyukur lebih sungguh demi melanjutkan hidup yang banyak rintangan dan cobaan agar tidak jauh dalam kebinasaan. Saudara dikasih oleh Tuhan, konsep puji-pujian kepada Allah oleh pemazmur dalam Mazmur 65 ayat 1 sampai 9 ini dinyatakan dalam dua hal, yaitu yang pertama dalam ayat 1 sampai 5, yaitu puji-pujian kepada Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Pemazmur sedang menggambarkan pekerjaan Tuhan Allah kepada umatnya, bahwa kasih Allah menutupi dosa manusia. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Sang Pelindung. Pergumulan seberat apapun yang sulit bagi manusia, namun ketika umat percaya dan meminta belas kasihannya, maka Allah pun setia melepaskannya. Dan ketika pula kita mau bertobat dan menjadi umat pilihannya, maka Dia dengan tulus membawa kita ke hadiratnya untuk merasakan berkat-berkatnya, dan kita pun dipuaskan. Untuk itulah Dialah satu-satunya yang patut dipuji, dan hanya kepada Dia kita memberi najar. Najar adalah bagian dari tanggung jawab iman yang tidak dibatasi dalam kondisi atau situasi apapun, sebab bagi yang percaya sudah beroleh selamat, maka patutlah kita mempertanggungjawabkannya atau mempertanggungjawabkan najar kepada Tuhan. Najar tidak sekedar bahasa lisan, tapi harus disertai dengan segala hal yang bernilai dan berharga. Bukan hanya materi, tapi pemberian diri kita sepenuhnya untuk menjadi alat kesaksiannya. Kemudian yang kedua, saudara, dalam ayat 6 sampai 9, yaitu puji-pujian kepada Allah yang Maha Kuasa. Pemazmur hendak mengatakan perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan Allah sampai mereka kembali percaya kepada Tuhan dan tunduk kepada ketetapannya. Umat sedang dihantar oleh pemazmur untuk tidak menyimpang dari aturan hidup yang ada, sebab hanya Allah lah satu-satunya pengatur dan yang mengendalikan kehidupan umat beserta dunia. Kalimat pemazmur memberi peringatan untuk umat pilihannya agar tidak hidup dalam dosa, sebab Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Ketika kita memilih untuk berpaling daripadanya, maka Dia akan menyatakan keadilannya dalam bingkai kasih yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan lewat firman ini? Yang pertama, saudara-saudara, seperti pemazmur merasakan pemeliharaan dan cinta kasih serta pengampunan dari Allah, maka hal yang sama seperti yang dirasakan pemazmur juga dapat kita rasakan dalam hidup kita setiap harinya. Sebab pemeliharaan serta cinta kasih Tuhan kekal sampai selamanya. Tidak ada yang tidak dipeliharanya, sebab kita adalah umatnya. Namun bagaimanakah kita merasakannya? Tentu dengan datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati serta percaya kepadanya. Yang kedua, saudara, firman ini mengajarkan kita untuk senantiasa hidup bersama Tuhan. Sebab di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar untuk setiap persoalan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan
maha segalanya. Tuhan kita selalu setia mendengar doa permohonan umatnya. Oleh sebab itu jangan kita sungkan datang kepada Tuhan kita, sebab doa permohonan akan dijawab oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita juga harus mengucap syukur kepadanya. Kasih karunia Tuhan selalu dinyatakan dalam perjalanan hidup yang kita lalui. Allah selalu setia di dalam janji-janjinya. Percayalah, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami betapa besar kasih setia Tuhan dan betapa besar kuasa Tuhan yang dapat mengendalikan seluruh alam semesta ini. Hal itu Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak lagi berpaling dari hadapan Tuhan, tetapi senantiasa hidup dalam Tuhan. Bapa di surga, biarlah kiranya kekuatan Roh Kudus Tuhan di dalam hati dan pikiran kami memampukan kami untuk selalu senantiasa hidup dalam Tuhan. Dan kami sadar juga Tuhan, dosa-dosa kami masih banyak terhadap Engkau, tetapi ampunilah kami Bapa supaya kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.